Siapa sih di dunia ini yang gak butuh sama yang namanya uang? Aku yakin sebagian besar orang yang hidup di dunia ini pasti butuh banget lah ya sama duit. Bahkan sampai ada istilah kalau semua hal bisa dibeli pakai uang. Jadi kalau lo punya uang, lo punya kuasa. Makanya semua orang harus kerja supaya dapat uang dan bisa mencukupi kebutuhannya. Ya, walaupun nggak bisa dipungkiri kalau uang emang jadi hal yang penting di segala aspek kehidupan manusia, tapi kita perlu hati-hati nih gigs. Soalnya kalau fokus dan prioritas dalam hidup kita cuma sibuk nyari uang atau kekayaan, berarti itu sama aja dengan menyembah iblis. Kalau bisa, tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut, aku nyaranin kalian buat nonton video aku yang udah lama banget bahas tentang Seven Deadly Sins, 7 Pangeran Neraka, dan series Divine Comedy karya Dante Alighieri yang udah pernah aku bahas. Udah lama banget ya pokoknya. Karena Mammon ini adalah salah satu dari perwujudan 7 iblis atau 7 pangeran neraka itu. Yang lainnya yang udah pernah aku bahas adalah Lucifer, Asmodeus, dan Beelzebub. Lucifer kan berhubungan dengan dosa pride atau kesombongan. Asmodeus berhubungan dengan dosa lust atau hawa nafsu. Beelzebub berhubungan dengan dosa gluttony atau kerakusan. Dan sekarang yang aku bahas di sini iblis Mammon yang berhubungan dengan dosa greed atau ketamakan dalam bentuk uang atau kekayaan. Dan itu termasuk dalam satu dosa mematikan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. By the way, aku juga perlu kasih disclaimer kalau pembahasan ini berhubungan dengan kepercayaan, lagi-lagi Kristiani. Karena kalau bahas tentang sosok iblis, itu pasti asal-usulnya berakar dalam konteks spiritual dan teologi. Jadi akan ada beberapa referensi yang juga mengutip ayat-ayat yang ada di Alkitab, karena sebagian besar video aku yang berhubungan dengan demonologi, angelologi, itu nyambung ke Alkitab. Dan beberapa karya sastra lain dengan tema-tema religius. Jadi sebelumnya aku mohon maaf kalau yang aku sampaikan di sini ada kekeliruan atau misinterpretasi, karena aku dan tim kami itu bukan orang-orang teologi atau yang ahli di bidang ini. Tapi kami hanya menyajikan informasi yang memang sudah tertulis dari berbagai sumber. Oke, kita balik ke pembahasan awal. Jadi kenapa sih uang atau kekayaan itu berhubungan dengan iblis Mammon? Kalau secara konteks etimologi, sebenarnya Mammon itu bukan nama iblis secara harfiah, tapi diambil dari kata Mammona, yang berarti uang atau kekayaan, dalam bahasa Syriak atau bahasa Suryani. Dan ini merupakan serapan dari bahasa Aram kuno. Jadi bahasa Suryani itu pernah muncul di wilayah Mesopotamia kuno. Kalau sekarang sih di sekitar wilayah Irak dan juga Turki. Secara historis, kata Mammon itu emang udah ada sejak peradaban pertama umat manusia. Karena Mesopotamia itu pusatnya peradaban yang pertama kali terbentuk di dunia menurut sejarah. Sedangkan dalam konteks teologi, dari kepercayaan Yahudi dan Kristen, bahasa Mesopotamia kuno itu memang bahasa pertama yang lahir setelah peristiwa kekacauan bahasa di kisah kehancuran Menara Babel. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu di abad pertengahan, kata Mammon dikenal luas dalam bahasa Ibrani, yaitu Mammon, yang artinya juga sama, uang atau kekayaan. Emang kenapa sih uang sama kekayaan itu dihubung-hubungin sama sosok iblis? Alasannya, karena orang-orang Mesopotamia kuno ini terkenal dengan penyembahan politeisme kepada dewa-dewa palsu yang berhubungan dengan personifikasi dari berbagai macam subjek atau objek yang ada di dunia. Contohnya kayak dewa langit, dewa air, dewa bumi, dewa bulan. Jadi uang atau kekayaan juga termasuk salah satu dewa yang disembah masyarakat Mesopotamia kuno. Karena orang-orang di sana percaya kalau mereka bisa dapetin kekayaan dengan cara menyembah Mammon. Meski begitu nggak ada informasi tertulis yang nyeritain dengan detail tentang kisah Dewa Mammon dan praktek-praktek penyembahannya menurut mitologi Mesopotamia. Sedangkan kisah dewa-dewa yang terkenal dari Mesopotamia itu kayak Dewa Enki, Dewa Anu, Dewa Enlil, Dewi Ishtar, dan Anunnaki. Jadi nggak ada catatan resmi yang menjelaskan tentang Dewa Mammon, dan ini hanya sebatas dugaan karena kata Mammon itu emang asalnya dari sana. Tapi kalau kita tarik benang merahnya menurut mitologi Yunani, Mammon dikenal dengan nama Dewa Plutus yang memiliki uang dan kekayaan. Karena dalam bahasa Yunani kata Plutus yang dibaca Plutos emang artinya kekayaan atau uang.
Menurut silsilahnya, Dewa Plutus tuh lahir dari Demeter atau Dewi Kesuburan yang dulu pernah aku bahas di video aku. Kalau menurut versi lain, Dewa Plutus itu keturunannya Dewa Hades. Karena semua harta dan kekayaan yang dibawa sama Plutus itu sumbernya dari istananya Hades di Underworld atau dunia bawah. Seorang filsafat dan penulis asal Yunani yang bernama Aristophanes di abad keempat sebelum Masehi itu menggambarkan sosok Plutus sebagai dewa yang lumpuh. Makanya dewa ini susah datengin orang-orang yang membutuhkan uang. Tapi dewa ini juga punya sayap yang bisa terbang dalam sekejap. Makanya sampai sekarang sifatnya uang itu emang susah buat dicari, tapi habisnya cepat banget dan bisa ngilang secara tiba-tiba. Kalau dalam mitologi Romawi, Dewa Plutus ini tuh setara dengan dewa kekayaan yang bernama Dispater. Dewa ini berkuasa atas segala jenis kekayaan mineral, kayak permata, juga berbagai jenis logam yang berasal dari dalam tanah atau dari dunia bawah. Gak cuman itu, Mammon juga sering dihubungkan dengan Dewa Pluto, yaitu dewa kekayaan sekaligus dewa penguasa di dunia bawah. Pluto itu kalau di mitologi Yunaninya ya Hades, karena Hades memang terkenal dewa yang paling kaya. Kekayaan itu semuanya ada di bawah bumi, di Underworld, di tempat tinggalnya Hades. Menurut seorang penulis cerita dongeng asal Romawi yang bernama Phaedrus di abad pertama sebelum Masehi, dalam salah satu tulisannya itu menceritakan kalau Dewa Plutus punya sifat yang tertarik sama orang-orang jahat dan korup. Makanya Dewa Plutus biasanya ngasih hadiah uang atau kekayaan ke orang-orang yang emang punya sifat tamak yang selalu menghalalkan segala cara buat dapetin kekayaan kayak nyuri, bunuh, korupsi, berjudi, gitu-gitu. Kayak udah aku jelasin sebelumnya, asal-usul tentang Mammon yang pertama kali tercatat dalam sejarah kan udah dimulai dari zaman peradaban Mesopotamia. Kalau menurut kitab Henokh yang aku bahas beberapa kali di channel ini, sebenarnya dosa tentang keserakahan, ketamakan, kekayaan yang berhubungan sama Mammon udah ada dari zaman dulu banget, sebelum peristiwa air bah melanda bumi. Karena dosa ini sudah ditanamkan sama fallen angels atau malaikat yang diusir dari langit, malaikat jatuh yang bernama Azazel. Pertama kali dia memperkenalkan rahasia tentang perak, logam, emas, harta duniawi yang bikin manusia menjauh dari Tuhan. Terus menurut kitab Yobel dan kitab Yashar, setelah peristiwa bencana air bah, sekali lagi manusia disesatkan sama roh-roh Nephilim. Yang belum tahu Nephilim itu apa? Nonton video aku yang ngebahas khusus Nephilim. Intinya Nephilim adalah raksasa-raksasa hasil perkawinan antara malaikat yang tersesat alias yang menjadi iblis dengan para manusia, gadis-gadis yang ada di bumi gitu, masukkan Nephilim. Nephilim ini dikenal jahat ya. Jadi manusia ini disesatkan sama roh-roh Nephilim supaya mereka bangkitin benih dosa, ketamakan, dan keserakahan akan harta duniawi yang udah ditanamin sama Azazel di hati manusia. Jadi sekali lagi ya manusia jadi cinta uang, kejahatan semakin bertambah di zaman kekuasaan Raja Nimrod karena pikiran mereka tuh terus dibutain sama uang dan harta benda duniawi. Peradaban Mesopotamia baru terbentuk setelah peristiwa kehancuran Menara Babel dan saat itu istilah Mammon atau Mamona dalam bahasa Suryani mulai muncul. Terus berbagai peradaban dan tradisi di seluruh dunia yang tercatat dalam kisah-kisah mitologi itu juga punya versi Mammonnya masing-masing sebagai dewa yang disembah sama banyak orang. Jadi tuh polanya terus berulang sampai sekarang karena manusia nggak akan bisa lepas dari dosa, ketamakan, atau greed, atau keserakahan karena mereka udah cinta uang. Udah lupa deh sama Tuhan. Jadi uang semacam jadi berhala yang disembah sama manusia. Makanya dalam Alkitab itu seringkali menyoroti tentang dosa ketamakan yang selalu ada dalam hati manusia. Jadi para nabi dan orang-orang pilihan Tuhan itu memperingatkan umat manusia supaya mereka nggak terjatuh ke dalam dosa dan menyembah Mammon. Salah satunya seperti Raja Salomo sebagai orang pilihan Tuhan yang diperkirakan hidup di abad ke-9 sebelum Masehi. Karena menurut Alkitab, Salomo terkenal dengan kebijaksanaannya dan sering ngasih nasihat tentang dosa ketamakan dan keserakahan manusia yang ditulis dalam kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah. Di beberapa ayat ini, Amsal 10 ayat 16, upah pekerjaan orang benar membawa pada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa pada dosa. Pengkhotbah 5 ayat 10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Amsal 23 ayat 4-5, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Kalau engkau mengamati-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali.
Walaupun Alkitab mencatat kalau Salomo itu raja yang kaya banget, tapi Salomo nganggap kalau kebijaksanaan, pertimbangan, dan hikmat dari Tuhan itu lebih penting dari harta duniawi. Jadi rahasia kekayaannya Salomo itu bukan karena cinta uang, tapi karena hidup benar di hadapan Tuhan. Uang bukan jadi berhala, karena prioritas utamanya bukan tentang harta, tapi tentang Tuhan yang jadi sumber dari segala berkat termasuk kekayaan. Beda ya sama nabi-nabi palsu zaman now yang mengutamakan transferan dari umatnya. Oke, lanjut. Kalau di Matius 6 ayat 19-24, Yesus juga sempat nyebutin kata mamon dalam khotbahnya. Bahas tentang perbandingan ngumpulin harta di dunia dan harta di sorga dengan berfirman, janganlah kamu ngumpulin harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Selain di Injil Matius tadi, Mamon juga ada berapa kali disebutin di Injil Lukas. Jadi intinya, selama kita masih hidup di dunia ini, kita dipercayain Tuhan buat ngelola uang dengan cara yang jujur. Tapi sebaliknya, kalau fokus kita cuma ke uang dan ngelakuin cara-cara yang gak jujur buat dapetin kekayaan dan harta duniawi, maka kita disebut sebagai hamba uang atau hamba mamon. Dari dasar teks Alkitabiah, kemudian abad ke-6 Masehi, Saint Gregorius yang pertama mengklasifikasikan dosa greed ke dalam 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan. Menurut Santo Gregorius, dosa ini bukan hanya berbicara soal kekayaan dan harta benda, tapi juga tentang kekuasaan dan kehormatan. Di abad ke-13, gagasan ini kembali dipopulerkan sama teolog Thomas Aquinas dalam karyanya yang berjudul Summa Theologica, yang ditulis sekitar tahun 1265 sampai 1274. Menurut Aquinas, alasan kenapa dosa ini tuh dianggap mematikan karena bisa melahirkan dosa-dosa lain. Kayak mencuri, merampok, menipu, membunuh, korupsi, dan melakukan cara-cara yang jahat buat memenuhi keserakan manusia. Gagasan Thomas Aquinas ini juga jadi referensi dan pengembangan karya Divine Comedy yang ditulis sama Dante Alighieri tahun 1308. Di cerita ini, Dante ngejelasin kalau dosa greed ada di lingkaran neraka keempat, dan itu adalah tempat penghukuman buat jiwa-jiwa orang yang serakah, tamak, korup, dan cinta uang. Di sana mereka dihukum dengan dua cara yang berbeda. Grup pertama dari orang-orang yang suka numpuk atau nimbun kekayaan mereka. Grup kedua isinya orang-orang yang suka boros dan gaya hidup hedon dengan ngabisin harta mereka secara sia-sia. Jadi mereka ini nggak bisa mempertanggungjawabkan atau ngelola uang dengan baik. Selain jiwa-jiwa orang yang serakah, di tempat itu Dante juga ngelihat Pluto, dewa kekayaan dari mitologi Romawi. Kalau versi Yunaninya yang tadi, dewa Hades. Terus di tahun 1589, seorang uskup Jerman dan pemburu penyihir terkenal yang bernama Peter Bensfeld ngaitin 7 deadly sins dengan 7 iblis yang berkuasa atas ke-7 dosa ini buat menggoda manusia. Dan Mammon dianggap sebagai iblis yang berkuasa atas kekayaan, ketamakan, keserakahan manusia yang cinta akan uang atau harta duniawi. Peter Bensfeld mengklasifikasikan dan menempatkan dosa greed yang dikuasai sama iblis Mammon di urutan kedua setelah dosa pride yang ada di bawah kekuasaan Lucifer. Artinya dosa ketamakan dan keserakan itu emang masalah yang serius dan paling berbahaya. Jadi menyebabkan berbagai kejahatan yang terus dilakukan manusia sejak zaman dulu sampai sekarang ini. Di abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1667, John Milton nerbitin puisi epik dengan judul Paradise Lost. Buku ini membahas tentang kisah-kisah demonologi yang dikembangin dari karya-karya sebelumnya, termasuk dari teks Alkitabiah. John Milton juga membahas tentang iblis Mammon yang dalam cerita ini dianggap sebagai pemimpin iblis di tingkat hierarki yang tinggi. Karena Mammon itu salah satu fallen angel yang ngikutin Lucifer untuk memberontak di surga. Di kisah ini Mammon digambarin sebagai iblis yang sangat menghargai harta duniawi melebihi apapun yang ada di dunia. Karena menurut Mammon, kekuatan dan kekuasaan di dunia ini cuma bisa didapatkan dari uang. Makanya Mammon menghasut dan mengajarkan manusia buat nyari harta yang tersimpan dalam perut bumi kayak emas, perak, kristal, berlian, batu-batu berharga lainnya.
Penggambaran Mammon juga sekali lagi dikembangin sama seorang okultis yang bernama Jacques-Colin de Plancy tahun 1863 dalam karyanya yang berjudul Dictionnaire Infernal. Di sini Mammon diilustrasikan seperti seorang pria tua yang kurus dan selalu megang harta benda di tangannya. Walaupun dosa ketamakan dan cinta uang emang salah satu dosa yang berbahaya dan mematikan, tapi masih ada harapan buat orang-orang yang udah jatuh ke dalam dosa ini. Dengan cara bertobat dan ngelakuin nilai-nilai kebajikan supaya manusia terlepas dari dosa ketamakan. Caranya bermurah hati. Menurut Paus Gregorius yang pertama, murah hati adalah kebajikan yang bisa jadi obat supaya manusia nggak dikuasai sama dosa ketamakan. Jadi sifatnya memang berlawanan. Artinya kalau seseorang nggak mau dikuasain sama Mammon, mereka harus bermurah hati, nggak pelit, dan suka ngelakuin amal untuk orang lain yang membutuhkan. Jadi uang itu bukan jadi berhala, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Karena di dunia ini, kita cuma hidup sementara. Ini juga didasarkan dari teks Alkitabiah. Salah satu contohnya kayak yang tertulis di Injil Matius 19 ayat 16-26, Markus 10 ayat 17-27, dan Lukas 18 ayat 18-27. Kisah ini nyeritain tentang Yesus yang ngasih tahu rahasia memperoleh hidup kekal ke orang muda yang kaya raya. Caranya dengan bermurah hati dan jual semua harta kekayaannya buat dibagiin ke orang-orang miskin. Tapi orang kaya itu jadi sedih banget karena punya harta yang banyak dan gak mau ngasihin semua hartanya buat orang miskin. Makanya Yesus bilang kalau lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Artinya, orang yang cinta uang itu emang susah buat masuk ke dalam kerajaan surga. Makanya, sebelumnya Yesus bilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian dia bakal benci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia bakal setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu gak bisa ngabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi kesimpulan dan pesan moral dari pembahasan ini, jangan terpikat sama harta duniawi dan menempatkan uang di atas segalanya atau di prioritas utama dalam hidup kita. Karena iblis bisa make segala cara buat ngasut manusia ke dalam keinginan daging mereka, salah satunya ya cinta uang. Makanya kita harus tetap bersyukur dengan semua yang kita punya dan jangan jadi hamba uang. Oke deh, segitu dulu episode Mammon kali ini. Salah satu pangeran neraka, iblis bersimbolan dari 7 dosa besar, yaitu ketamakan, cinta akan uang yang berlebihan. Semua yang wajar-wajar aja. Emang di hidup ini butuh uang, tapi jangan lupa untuk beramal dan sedekah. Alright, kalau gitu seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Dalam bahasa Syriac atau bahasa Suryani, Mammon dikenal dengan nama Dewa Plutus yang membawa... Jadi